Saya udah berijtihad untuk tidak memanggil mereka dengan habaib itu atau habib itu. Karena memang yang pantas dipanggil habib itu ya cuma Rasulullah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri kota dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan santri kota yang pada kesempatan podcast kali ini santri kota masih akan berbincang soal perusahaan sejarah peradaban Nusantara. Kali ini saya kedatangan tamu cukup aneh, unik ya, khususnya di kalangan para santri. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz dari Dharma Wangsa. Dharma Wangsa, akrab dipanggil TGD, TGD. Oh, nggak ada al-nya nggak ada di belakang. Insya Allah nggak ada, Sir. Iya. Ya. Artinya Pak Ustadz ini asli Nusantara gitu ya? Asli Nusantara. Berarti nanti masih punya cita-cita punya gelar Arab nggak? Mungkin lakop-lakop gitu nggak usah ya. Karena memang hari ini seolah-olah lagi tren ya, kalau punya gelar asing atau apalagi Timur Tengah seolah-olah wow ya. Wow, Al-Batawi mungkin. Al-Batawi aja, Al-Maduri, Al-Jawi, ya. Al-Padangi gitu Al-Padangi, ya. Karena ya. kita semua dilahirkan di Nusantara yang sangat kaya sehingga banyak sekali bangsa-bangsa di luar sana tertarik untuk numpang makan, numpang tidur di bumi Nusantara. Ya betul, 3G. Oke, kali ini kita akan berbincang banyak soal bagaimana kemudian kita menyikapi persoalan-persoalan yang hari ini lagi hot di ruang publik ya, berkaitan dengan sejarah pelulusan masa lalu Nusantara yang begitu rumit kayaknya, sehingga sejarawan ini betul-betul diuji. Sebelum kita masuk ke materi inti kita, mungkin kita ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa santri kota, kalau pemirsa mengikuti perjalanan santri kota dari awal, ada salah satu video yang cukup viral, Dedengkot Wahabi ikut serta memperingati Harlah Nahdlatul Ulama 1 abad yang lalu ya. Beliau ustadznya, beliau ini dulu pernah menjadi bagian daripada mereka, tetapi kemudian berkat yel-yel yahlal watan, nasionalisme beliau tumbuh yang awalnya harus pakai udeng harus pakai udeng, sekarang sudah pakai songkok nasional ya, walaupun kita tahu bahwa menggunakan sorban itu salah satu dari sunnah Nabi ya. Oke. Persoalan yang hari ini sedang terjadi di ruang publik, salah satunya yang paling viral adalah persoalan pemalsuan kuburan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana responnya untuk menanggapi fenomena banyaknya kuburan-kuburan palsu di Indonesia ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya sendiri melihatnya ini poinnya apa gitu? Untuk apa orang memasukkan kuburan itu? Tujuannya apa itu? Kembali kepada si pemalsu gitu. Karena memang di Indonesia ini kuburan laris manis. Dengan adanya kuburan, apalagi nisannya dikasih kain putih, ada yang kuning ya. Kemudian ditulis Asy-Syaikh Al itu, biasanya peziarah datang berbondong-bondong. Setelah ramai dengan peziarah, otomatis ada parkiran, bisa buka warung jualan di sana. Ekosistem hidup akan tumbuh, ekosistem hidup. Di mana ada kuburan, di situ muncul peradaban baru. Bagaimana menurut pandangan Ustadz berkaitan dengan fenomena ini? Memang saya sempat ingin mempunyai program konten namanya Napak Tilas, napaki perjalanan menjadi bijaksana. Intinya begitu, Sat. Nah, tapi kalau misalnya diadakan itu, makam itu diadakan dan itu tidak asli, tentu ini justru malah merusak sejarah dari orang asli tersebut yang berada di lingkup situ gitu. Kita tahu mungkin beberapa wali makamnya ada di beberapa tempat. Kalau berdasarkan cerita-cerita rakyat itu katanya meninggal, hidup lagi, meninggal gitu ya. Tapi hari ini memang ada beberapa makam
yang sebenarnya makamnya itu makam orang Nusantara, Ya. tapi kemudian dilabeli dengan apa? Ba'alawi gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan terlalu Terlalu vulgar. vulgar. Tapi Kita kan ini faktanya memang begitu kan. mengulah kata-kata yang lebih bijak ya, biar tidak ada yang tersinggung, sehingga Oh baik, baik. penting bagi kita untuk memilih diksi-diksi yang baik. Karena apa? Karena pemalsuan kuburan itu belum tentu mereka perilakunya kan. Bisa jadi pihak ketiga yang ingin mengadu domba kita, ya Baik, kan? baik. Ya, Nah, ya. jadi Isu-isunya kan. isu yang beredar di Ya. masyarakat itu ada beberapa makam itu yang kemudian ada namanya Habib, atau memang makam itu makam tokoh yang memang sudah viral. Contoh misalnya di Madura itu ada Sayyid Yusuf, Ya. yang kemudian berganti menjadi Habib Yusuf misalnya. Walaupun gelar Habib itu sangat bagus, kekasih ya. Ya. Tetapi kemudian kita khawatir dengan berganti nama itu kemudian sejarahnya pun berganti. Ya, ya. Ya. Kalau menurut Ustaz seperti apa? Kalau saya sendiri kan memang saya udah berijtihad untuk tidak memanggil mereka dengan habaib gitu, atau habib gitu. Karena memang yang pantas dipanggil Habib itu ya cuma Rasulullah, dan lakop Habib itu kan ada ketika Rasulullah bukan ziarah, dakwah ke Taif, kemudian terjadi penolakan sampai pengusiran, sampai persekusi, kemudian Rasulullah menahan amarahnya, kemudian dilobi oleh malaikat Jabal waktu itu, dua gunung Uhud itu menawarkan untuk ditimpakan ke Taif, kemudian Rasulullah menolak, kemudian datang panglimanya, malaikatnya itu malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril melobi-lobi, enggak ditolak. Wah, baru terkesima malaikat Jibril dan mengatakan anta habibullah, pantas engkau dikatakan kekasih Allah gitu. Terus bagaimana dengan fenomena orang zaman now ini yang juga mendapatkan gelar yang sama dengan Rasulullah SAW? Gimana? Ya nanti kita kalau merujuk itu kan, kalau di mizan itu aman dikatakan Habib gitu, tidak terjadi hablum minannas. Kenapa kamu memanggil saya Anda Habib gitu? Karena memang mereka Habib. Oke, itu transaksinya sudah dibereskan gitu. Tapi ternyata kalau kita muhibbin, kemudian muhibbin kita tidak dibalas dengan rasa cinta mereka, ini nanti tentu menurut saya ya tadi miskola zaratin khaira ya miskola zaratin syarra, tentu akan hemat saya memanggilnya Syekh atau Ustadz saja gitu, karena implikasinya nanti di mizan gitu. Oh gitu ya, artinya memanggil seorang dengan lakop Habib itu ada konsekuensi di akhirat berarti ya? Ya. Takutnya nanti perilakunya tidak seperti Habibullah Rasulullah yang sesungguhnya Habibullah kan gitu itu. ya. Dan mungkin gelar Ustadz itu sudah cukup mulia Cukup mulia. Gus, Kiai, Ajengan, Gus, Kiai, Ajengan, ya itu boleh sudah Syekh. cukup mulia bagi seorang yang memiliki pengetahuan. Ya, Tapi dalam tanda kutip harus memiliki pengetahuan. suratan. Ya. Tapi kalau tidak memiliki pengetahuan, ya mendingan panggil abang, mas, dan lain-lain ya. Ya betul Ustaz. Oke, kalau menurut Ustadz, fenomena ini terjadi hanya sekarang atau memang dalam sejarah perjalanan kehidupan manusia ini ada? Jadi Klaim-klaim begitu. kan berdasarkan literasi dan sumber yang saya dapatkan itu, memang di zaman Turki Utsmani ternyata tuh sudah ada. Bahkan kalau kita merujuk ke Fatimiyah itu juga ada, bukan Fatimiyah, di daerah pecahan ketika pertengahan itu Abbasiyah itu pertengahan mengarah ke Turki Utsmani itu ada beberapa memang sejarah-sejarah mengaku zuriyah Rasul padahal bukan gitu, untuk mengkudeta khalifah tersebut gitu. Oh, artinya Memang sudah banyak. ya gitu. pengakuan itu digunakan untuk instrumen politik ya. Ya betul, kebanyakan seperti itu. Dan memang kalau kita lihat di Indonesia sendiri dengan pengakuan itu memiliki konsekuensi sosial yang luar biasa ya. Ya bahkan Ada demo 212 ya. ya ya. Artinya dengan pengakuan bahwa memiliki titisan suci kira-kira gitu ya. Seperti Kerasakti ya kan? Ya. Itu bisa menyedot perhatian masyarakat di Indonesia, karena memang masyarakat Indonesia yang secara historis memiliki kecenderungan keyakinan yang model-model begitu ya. Adat budaya. Ada budaya memang ya. Budaya Nusantara ini kan budaya yang sangat menghormati orang lain, kemudian sangat ramah, mudah ketimuran. Budaya-budaya ketimuran. Nah, beda dengan Barat misalnya untuk
membuktikan benar tidaknya harus diteliti secara ilmiah. Tapi orang Timur lebih pada bersifat husnuzon ya. Ada orang ngaku ya udah, itulah yang penting tidak bikin keonaran kan begitu ya. Disclaimer dulu saat tanpa menciderai ya maksudnya. Harokah 212 itu kan murni amar ma'ruf nahi munkar lah, masih koridor masih aman. Ada ya. Masih koridor aman lah. Tapi memang eksploitasi pengakuan zuriyah Rasul ini yang berlebihan begitu. Oh ya. Sehingga mendogma kadang tuh melanggar syariat gitu. Berarti memang kalau saya amati ya, ini kan kita tidak menyalahkan 212, tetapi pengaruh bahwa yang menyuarakan 212 adalah seorang zuriyah Rasulullah, katanya. Itu juga besar pengaruhnya. Impactnya. Karena kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus pelecehan agama sebelumnya, ya itu biasa-biasa aja, paling yang demo ya puluhan orang selesai kan. Dan saya juga sering mengamati di Indonesia ini kan orang ngaku-ngaku nabi, ngaku malaikat Jibril kan banyak itu. Tapi kan yang demo nggak sampai memenuhi Monas kan ya kan. Benar. Cuman karena pada saat itu Sadik bersamaan dengan momentum Pilkada DKI, maka kemudian itu menjadi membludak orang seperti itu. Memang momentum lah. Kebetulan si Ahok kepleset. Momentum ini dipakai lah begitu. Seandainya si yang disangkakan orang itu tidak terpleset, mungkin ini karena ini aja momentum gitu. Padahal kalau saya mati dari dua kubu ini, kita flashback ke belakang. Dari dua kubu ini banyak statement-statement yang menurut saya juga menyesatkan. Misalnya, contohnya Rocky Gerung Rasulullah kan ada juga di kelompok mereka kan. Faktanya mereka diam-diam aja kan, ya kan? Kalau saya pribadi, saya bukan orang DKI. Kalau kita harus nuzon kan, kan di hadis itu kan padahal sama-sama 313, Nabi ada 124.000 kan, mungkin kan Rasulullah tidak disebutkan. Enggak, maksud saya kalau alasannya itu melecehkan agama, dua kubu ini sebenarnya ada oknum yang sama-sama melecehkan agama. Bukan berarti saya membela Ahok, tidak ya, tapi kita harus fair bahwa di Indonesia ini yang melakukan pelecehan terhadap agama itu banyak. Tetapi karena bersamaan dengan momentum politik itu kemudian bisa menjadi besar gitu kan ya. Dan yang ngomong calon kontestan politik saat itu. Petahana, incumbent. Incumbent ya. Yang berbahaya kalau menurut mereka kalau sampai naik lagi gitu. Karena repot, nggak ada acara perayaan besar agama PHBI di Monas gitu, akan dipersulit lah begitu. Jualannya kan begitu jualannya. Ya apapun kondisinya, artinya memang pengakuan memiliki darah Rasulullah itu sangat dahsyat efeknya di Indonesia ya. Ya karena memang budaya kita dari ada istilah babat tanah Jawa yang oleh Jayabaya atau di Pasundan gitu ya. Nitis, notos, netes, bibit, bobot, bebet. Memang kita itu sangat mengakui darah itu tidak jauh. Kalau dianalogikan dengan pohon itu, buah tidak jauh dari pohonnya gitu. Jadi memang sangat berpengaruh di kita itu. Berarti kalau kita dikaji dari sosiohistoris, tidak murni tidak bisa menyalahkan 100% para habaib ya. Ini kan disebut karena memang momentumnya pas ya. Asimilasi gini kan memang habaib ternyata kan di luar tidak terlalu diakui. Cuma di Indonesia budaya NU ini. Gitu. Jadi artinya ada sebuah pengakuan di tempat yang memang dengan mudah diakui gitu. Ya buktinya di belahan bumi yang lain tidak ada begitu. Tidak terlalu biasa-biasa aja. Kalau saya lihat itu kayak mufti syekh dari Timur Tengah sendiri di sana ya biasa-biasa aja. Betul. Tapi ketika sampai di Indonesia sudah melebihi seorang raja seolah-olah. Di Arab-Arab gitu. Biasa. Kemarin saya juga bahkan gini ada cerita ini kan masih saudara saya. Memang saya katanya saudara saya ini masih katanya saya nggak tahu masih Balawi atau bukan. Yang jelas dia bermarga Al-Habsyi. Dan saya dapat cerita ini dari almarhum Ustadz Ali Abdurrahman Asgab, Walid yang dibilang gurunya Jakarta itu. Nah Ustadz Ali bilang begini, ada dulu di daerah Menteng atau Cikini itu seorang namanya Nuh yang disebut Habib Singapura, Syekh Nuh bin Muhammad Al-Habsyi itu. Nah memang beliau ini tidak ingin keturunannya itu menjadi kuncen seperti sekarang gitu. Rata-rata kan anak cucunya bukan dijadikan seorang ulama atau asatis gitu,
malah dipelihara untuk Juru menjago-jagokan jadi juru kunci gitu. Kayak gitu. Nah ini kan gaya giroh seperti ini kan udah dari kalangan mereka sendiri gitu, udah nggak ada gitu. Lebih ke menjual keramat, lebih menjual kualat gitu. Padahal kan semuanya kan sama kecuali kan ketakwaan di mata Allah. Mungkin bisa diceritakan pengalaman selama bergaul dengan para habaib di Jakarta khususnya. Saya gini ya, saya kan memang anak gaul Jakarta nih aslinya. Kemudian jadi ustadz gitu kan. Kemudian antum gini, Ustadz Hijrah ya. Ustadz enggak, tapi nggak tendensi ke situ. Tapi Tapi alhamdulillah dapatnya memang kulturnya NU gitu. Syahadatnya 2 kali lagi kan. Sadar. Hijrah ke sana, hijrah ke sini. Itu Ustadz sendiri ya. Iya, Iya gitu ya. Nah memang saya dulu punya temen namanya Nopel Idrus. Dia nakal gitu, nakal. Ya alhamdulillah udah meninggal, Allah firlahu warahmu. Nakal lah gitu. Ketika saya zaman SMA ada namanya Abdurrahman Assegaf. Emang nakal orangnya. Ramon Assegaf. Tapi soal asik dia asik saat gitu. Asik banget gitu. Kalau masalah apa sih solidaritas mereka memang bagus gitu. Tapi kalau soal nakal mereka nggak nanggung. Mungkin yang bilang ada mereka ada haplonya haplo game mungkin gitu. Nah di situ kali gitu kan. Kita kan bisa aja berasumsi. Ya wallahu a'lam. Dari data yang ada. Gitu. Wallahu a'lam. Kita berbaik sangka aja. Berbaik sangka. Nah memang saya melihat tuh kalau melihat gini ya. Ini kan awalnya kan dari Ali Asyakran ini kan mengklaim karena mimpi lah dia keturunan Ubaidillah. Gitu. Bayangkan saja gitu. Ada kita kenal ya, kita bahkan KNU juga mengakui gitu. Ada seorang sosok tokoh ya. Kalau di Imam Ghazali itu di Bidayatul Hidayah mengatakan kalau kamu ingin berdakwah kamu adalah orang yang paling buruk gitu. Melihat orang lain orang lain lebih bagus daripada diri kita gitu. Melihat orang tua mapan ilmunya, pengalamannya, anak kecil dengan dia itu masih sedikit dosanya, melihat preman lonte husnuzonnya nanti di masa depan dia husnul khotimah. Yeah. Melihat anjing, dia makhluk Allah yang tidak disiksa akan menjadi debu gitu di akhirat nanti gitu. Nah ini kan ada di dalam kitab Sirajut Thalibin yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jalili juga. Gitu. Nah, ada sosok Balawi namanya Syekh Abu Bakar bin Abdullah Al-Adnani atau Al-Idrus itu. Ini kan kalau beliau kan mempraktekkan. Ini aja seseorang nih, bahkan kan ada yang mengatakan qala qabli asyai qala ya Jabir nur nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatunya, Nur Muhammad ini adalah kita ini semua adalah sebenarnya bisa dikatakan adalah cahayanya keturunan cahaya Rasulullah gitu. Nah ini si Abu Bakar Al-Nani yang tahu dia zuriat Rasul meskipun secara nasab sudah dibatalkan sekarang gitu ya. Ketika dia benar, dia tahu dia seorang zuriat Rasul dan dia bersungguh-sungguh, maka akan menjadi wali agung gitu. Itu kan sangat keramat, bahkan sampai karomahnya beliau itu sampai bisa mendatangkan hujan susu gitu. Nah ini bagi yang mengerti gitu. Sekarang kalau bagi yang nggak mengerti kan sekarang tidak ada keramat gitu kan. Iya. Nah zaman dulu. Bisa jadi kan hujan susu itu kan dikiaskan. Dikiaskan mungkin. Misalnya hujan rezeki itu kan bisa kan. Tapi memang literaturnya literasinya masyhur begitu Sat. Ya, karena memang cerita soal kewalian ini kalau di publikasi di ruang publik, maka kita tidak bisa menyalahkan orang lain kalau mempertanyakan. Kan kadang-kadang di Indonesia sendiri kan banyak tuh cerita-cerita kewalian ya. Kalau cerita-cerita kewalian itu masih berada di dalam lingkup pesantren atau di kalangan sendiri ya boleh-boleh saja. Oh ini begini Ustaz. Kalau kita mengerti ternyata kita keturunan Rasulullah gitu ya. Dengan pandangan Cak Nun juga sudah pernah membahas nih. MHN Najib gitu ya, budayawan. Ada keturunan Rasulullah berdasarkan nur kita semua ini, termasuk pecahan-pecahannya itu surga, yang lain ya di alam malakut itu ya, neraka dan lain-lain gitu semua. Otomatis kita akan mengerti ternyata di dalam diri kita terdapat Nur Muhammad. Makanya Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang itu yang masyhur, dia membuat rapalan gitu. Bahasanya suwuk. Kalau orang Nahdlatul Ulama bilang suwuk gitu. Ingsun adalah Allah, di dalam diri ingsun terdapat Nur Muhammad.
Sehingga Ingsun menjadi raja yang arif dan nan bijaksana dimanapun Ingsun berada, sili asih, sila asah, sila asuh, siliwangi. Nah ini kan kalau kita mengerti ternyata kita terdapat Nur Muhammad gitu kan, nggak mesti darahnya gitu, kita tinggal mengaktifkan aja Ustadz gitu. Sifat kerohiman itu artinya asih, memang asuh, yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu ya ada pada diri setiap orang setiap orang termasuk fitrah makhluk manusia lainnya untuk ya. Saat ini alat dari jauh ini kan kontennya masalah izin HGU. Belum nanti pelan-pelan aja. Nanti pelan-pelan aja. episode selanjutnya Siap. kita akan berbincang soal pelurusan sejarah di bumi Nusantara ini karena memang masyarakat Indonesia khususnya kalangan para santri perlu disadarkan ya. Ya, betul. Bukan berarti kita membenci siapapun, kita tetap menganggap mereka ini saudara kita ya, tetapi memang kita berkepentingan bahwa generasi masa depannya harus disuguhi dengan sejarah-sejarah yang real dan yang betul-betul terjadi. Ya. Jangan sampai Indonesia yang besar ini ya, dan kita masih memiliki cita-cita Indonesia Emas 2024, 2045. 2045 ternyata hancur sebelum waktunya. Iya, jangan sampai seperti itu. Jadi menurut saya pelurusan sejarah perjalanan Nusantara ini penting untuk kemudian kita diskusikan. Silakan bagi sahabat-sahabat khususnya para santri dimanapun Anda berada, komen di bawah tanggapannya seperti apa, rekomendasinya seperti apa yang harus dilakukan oleh santri kota agar diskusi soal pelurusan nasab perjalanan Nusantara ini betul-betul sesuai dengan koridor yang kita inginkan. Dan tentunya betul. Karena kan katanya Wali Songo ada 14 generasi kan? Termasuk definisi Wali Songo misalkan. Wali Songo itu kan ada yang mengatakan hanya lambang, para walinya banyak, ya. Ada yang mengatakan Wali Songo itu 5 orang wali, 9 orang wali. 9 orang wali. Dibuktikan dengan adanya makam-makam itu. Jadi masih banyak sekali versi-versi yang kita penting untuk kita diskusikan. Itu kata bilang 14 generasi yang terkenal di Jawa itu kan kalau nggak salah keempat atau ke-9, generasi ke-9 gitu. Generasi ke-9 ya. Kalau nggak salah ya, coba di cross check aja lagi nanti ya gitu. Oke. Dan itu kan ada 14 begitu. Masih ada lagi yang ingin disampaikan buat netizen santri kota, Ustaz? Ini agak vulgar, Ustaz. Gak apa-apa, Ustaz ya. Ini saya sendiri ya, pribadi saya tanggung jawab sendiri, boleh? Oke. Boleh. Gini, kalau boleh saran saya, ini kan ngerinya kan jadi zolim ya. Saya sudah melihat, sudah mendengar itu beberapa diskusi di TikTok ya, kaum Balawi, kaum Wali Nusantara, Wali Songo gitu. Ini jangan sampai berlarut-larut begitu ya. Kalau memang ini mohon maaf agak sedikit frontal menurut ide saya, mungkin ya bisa boleh dinafikan atau boleh ditolak gitu. Saran saya apa ya? Ini mohon maaf nih sekali lagi saya mohon maaf. Saya hanya merekomendasikan gitu. Penjarakan saja, digugat saja salah satu. Dibawa karena hukum. Karena hukum habaib gitu atau ketua Rabita Alawi ini boleh langsung. Nanti kan ada proses persidangan. Kemudian kan dimunculkan saksi-saksi ahli. Ketika saksi ahli didatangkan, kemudian kan akan ada deadlock, mungkin akan ada tes DNA terakhir. Oh iya. Ketika tes DNA, kemudian DNA mereka ternyata memang bukan, kan meskipun sudah diwakili nih. Ini kan daripada kita Muhyiddin dan non Balawi, maksudnya haters Balawi gitu ya, daripada bersetegang, nanti ketika ketahuan ternyata teman-teman Balawi ternyata bukan Zuriat Rasul, langsung gugatan tersebut dicabut oleh pihak Wali Songo begitu. Gitu ya? Saling memaafkan. Jadi dalam konteks ya udah bawa aja ke persidangan, daripada ini saya yang khawatirkan nanti ngerinya akar rumput bergejolak. Grassroots akan saling saling konfrontasi, ngerinya malah bukan hal produktif, justru kita ditumpangi oleh orang lain yang tidak tahu tujuannya apa gitu. Dan ini Ustadz, yang ribut ini orang pribumi semua Ustadz. Gimana ini? Orang yang diributkan itu mana nggak pernah nongol. ada di konten ada. Dia ada sih, tapi sebagian. Tapi menurut saya yang ngomong itu justru orang yang nggak layak ngomong gitu. Maksud saya kan alafu ya. NU. Oh gitu. Banyak di antara beliau ini yang memiliki kapasitas intelektual, ya kan,
memiliki pengetahuan yang cukup banyak, tapi kok nggak nongol gitu. Yang nongol mana? Alhamdulillah, dari kiai-kiai kita harus nawan semua. Jadi ngelatih analisis SWOT ya. Strength dan weakness-nya juga harus dilihat, opportunity dan threatness-nya gitu. Mungkin kalau saya lihat nih Kiai NU bahasanya kurang tegas lah gitu, kurang tegas karena nyari aman aja gitu. Bahasanya kalau memang mereka bukan jual Rasul, ya itu bukan dosa saya mau susun aja gitu. Ya di situ ada dua sisi itu gitu. Jadi ini kan ya saya hanya bisa membaca sholawat Ja'far Shadiq. Akhirnya zolimin bizolimin. Wah rijni mim bainihim salimin. Iya, karena memang bukan oknum ya, karena kalau bilang oknum kan sedikit, banyak. nah nih, boleh saya menambahkan sedikit ya. Ini bukan dalam rangka ini ya. Memang kemarin MUI itu sudah melarang namanya MMA gitu. Apa itu? Mixed Martial Arts atau ilmu bela diri lah, campuran gitu. Iya. Ini kan sebenarnya yang awal bikin gaduh kan si Ustadz Bahar dengan Ustadz Kori. Bagaimana kalau mereka kita adu saja? Oh, dibawa ke ring tinju. Karena kan yang bikin gaduh mereka berdua ini. Begitu nggak apa-apa. Oh iya. Iya udah gitu habis itu gentle kita nonton ya. Biar kita nonton, mereka dapat royalti dari hasil pertandingan ya kan, kita pun nonton gitu kan. Terus kalah menang sama aja, kita terhibur. Ya kan seperti itu. Yang kalah juga dapat honor. Iya dapat honor gitu ya, cuma pride aja gitu. Habis kalah nanti. Iya daripada galak-galakan di sosmed nanti ketemu. kalau iya itu kan fair play, gentle lah, gentle. Yang bertanding nanti kalau sudah kalah satunya menang disuruh besanan aja. Bisa jadi gitu. Bagus. Ya artinya apa? Ya biar panjang silaturahmi. Diskursus kita ini tidak untuk menyudutkan orang, ya, apalagi sampai mempersekusi orang lain, tetapi betul. Karena negara-negara hukum kan. Ya, kita adalah negara hukum dan apapun yang terjadi kita kembalikan kepada penegak hukum. Ya, Harusnya betul, begitu ya. Betul. Jadi lebih baik kita tegas daripada kita cari aman, justru menyebabkan diskursus ini semakin melebar dan yang katanya pengalihan isu pemilihan pilpres. Sekarang masih berlanjut ya. Masih berlanjut. Tapi pilpresnya udah usai. Berarti kan ini nggak salah ya. Iya. Oke. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya di podcast Santri Bapak. Mudah-mudahan memberikan pencerahan buat umat, khususnya para netizen dan santri kota. Oke. Ini saja podcast kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.